Setelah berhasil mendirikan Majapahit, Raden Wijaya kini menghadapi ujian terbesar. Menaklukkan Karijen-Karijen besar di Nusantara yang merasa terancam dengan kebangkitan kekuatan Majapahit. Perang besar pun tak terhindarkan. Sebelum kita melanjutkan kisah peperangan dan ekspansi Majapahit, pastikan untuk like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita seru lainnya tentang sejarah Indonesia. Tulis di komentar, menurutmu, apakah peperangan ini bisa menandai masa kejayaan Majapahit? Setelah Majapahit berdiri kokoh dan mengalahkan pasukan Mongol, Raden Wijaya menyadari bahwa untuk menjadikan kerajaan ini sebagai kekuatan besar di Nusantara, dia harus menghadapi karajan-karajan besar lain yang merasa terancam oleh kebangkitan Majapahit. Beberapa kerajaan yang semula merasa aman dengan posisi mereka di wilayah Nusantara mulai merasakan tekanan dengan adanya Majapahit yang semakin kuat dan agresif. Kerajaan-kerajaan yang menjadi ancaman besar bagi Majapahit adalah Sriwijaya di Sumatera, Bali, dan kerajaan-kerajaan di Sulawesi serta Maluku. Masing-masing kerajaan ini memiliki kekuatan yang besar dan pengaruh yang luas. Dan mereka tidak akan menyerahkan kekuasaannya tanpa perlawanan. Namun, Raden Wijaya yang cerdik dan penuh perhitungan tidak segera meluncurkan perang. Ia memulai dengan diplomasi dan aliansi untuk mengurangi ancaman ini. Namun dengan ambisi besar untuk menyatukan Nusantara di bawah Majapahit, Raden Wijaya tidak ragu untuk mengerahkan pasukan ketika diplomasi gagal. Pertempuran pertama yang menandai ekspansi Majapahit adalah perang melawan Kerajaan Bali, Karijan Bali, yang dipimpin oleh Dalem Waturenggong merasa terancam dengan ekspansi Majapahit ke wilayah Bali. Raden Wijaya dengan bantuan dari Gajah Mada memutuskan untuk melancarkan serangan terhadap Bali. Perang ini tidak hanya tentang kekuatan militer, tetapi juga tentang persaingan budaya dan agama, di mana Majapahit yang didominasi oleh Hindu-Buddha berusaha mengalahkan Bali yang tetap bertahan dengan kekuatan Hindunya. Namun, Raden Wijaya tahu bahwa perang terbuka bukan satu-satunya cara. Pernikahan politik antara keluarga kerajaan Majapahit dan Bali menjadi salah satu langkah diplomasi untuk menundukkan Bali tanpa perang besar. Pada akhirnya, Bali jatuh ke tangan Majapahit dan Dalem Waturenggong harus mengakui kekuasaan Majapahit. Meski Bali tetap mempertahankan kebudayaannya, setelah keberhasilan di Bali, Majapahit berlanjut dengan memperluas kekuasaan di Sumatera dengan menghadapi Sriwijaya, kerajaan besar yang menguasai bagian selatan Pulau Sumatera. Sriwijaya yang sempat menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan maritim terbesar di Asia. Negara merasa khawatir akan ambisi Majapahit untuk menguasai seluruh Nusantara. Perang melawan Sriwijaya adalah salah satu pertempuran besar dalam sejarah Majapahit. Raden Wijaya dengan kecerdikannya menyadari bahwa Sriwijaya tidak akan mudah ditaklukkan secara militer. Oleh karena itu, ia mengembangkan strategi yang memadukan perang fisik dengan perang psikologis dan perjanjian dagang. Sebagian besar wilayah Sriwijaya yang terletak di pesisir Sumatera akhirnya berhasil dikuasai Majapahit setelah beberapa pertempuran sengit. Setelah berhasil menaklukkan Sriwijaya, Raden Wijaya mulai mengalihkan perhatian ke karijan-karijan lain yang berada di Maluku dan Sulawesi, yang juga menjadi bagian penting dari jalur perdagangan rempah-rempah yang sangat bernilai. Majapahit berusaha untuk menguasai jalur perdagangan rempah-rempah ini agar bisa menguasai ekonomi kawasan. Namun Majapahit tidak hanya menang dengan kekuatan militer, diplomasi, pernikahan politik, dan kerjasama ekonomi menjadi kunci dalam menundukkan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Raden Wijaya dan Gajah Mada tahu bahwa dengan menguasai jalur perdagangan, Majapahit akan menjadi kerajaan yang sangat kuat. Namun, ekspansi ini tidak terhindar dari pemberontakan dari wilayah-wilayah yang merasa terpaksa tunduk pada Majapahit. Meski demikian, strategi cerdik dan kekuatan diplomasi yang diterapkan oleh Raden Wijaya dan Gajah Mada berhasil memperluas wilayah Majapahit, menjadikannya kerajaan terbesar di Nusantara. Majapahit berhasil mengalahkan kerajaan-kerajaan besar di Nusantara melalui kombinasi antara perang, diplomasi, dan pernikahan politik. Di bawah kepemimpinan Raden Wijaya,
Majapahit berhasil menyatukan Nusantara dan menjadikan dirinya kerajaan terkuat di Asia Tenggara. Namun, meski kemenangan demi kemenangan berhasil diraih, tantangan berikutnya adalah menjaga stabilitas kerajaan yang kini semakin luas dan penuh dengan konflik internal maupun eksternal. Jika kamu terkesan dengan perjalanan Raden Wijaya dalam menaklukkan kerajaan-kerajaan di Nusantara, tekan like, subscribe, dan beri komentar di bawah. Menurutmu, apakah Raden Wijaya lebih mengandalkan kekuatan militer atau diplomasi dalam ekspansinya? Bagikan video ini kepada timan-timanmu yang tertarik dengan sejarah Majapahit.